Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara tetap di dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya, sudah lama kita tidak bertemu dan hari ini bulan September GKI Kebonjati memasuki bulan keluarga. Dan mari kita merenungkan satu bagian tema dari keluarga dengan tema yaitu karir atau keluarga. Ini pilihan. Maka itu bacaan kita dari Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah kepada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, suatu ketika John Grisham, dia seorang penulis novel yang sangat terkenal, ditanyai seseorang, kalau saudara bertemu dengan jadwal yang bersamaan, manakah yang saudara hadiri? Penandatanganan buku terbaru Anda atau pertandingan bisbol anak saudara? Nah, saudara, John Grisham tanpa berpikir panjang, dia menjawab bahwa saya akan menonton anak saya. Dia akan mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan bukunya demi kesempatan untuk mendampingi anak-anaknya. Kenapa? Karena menurutnya, anak-anaknya sudah menolongnya untuk tetap menjadi penulis yang membumi. Nah, saudara, perhatian John Grisham terhadap istri dan anak-anak itu merupakan buah dari sebuah pola pendidikan keluarga yang dia rasakan dari ayah dan ibunya. John dibesarkan di sebuah keluarga Southern Baptist yang konservatif, di mana orang tua itu selalu siap sedia hadir bagi keluarganya. Dan itu menjadi sebuah gaya hidup baginya. Keluarga dan karir memang, saudara, kadang-kadang kerap menjadi pergumulan yang berat. Upaya membangun keseimbangan di antara keduanya merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Bahkan mungkin mustahil seseorang dapat menyenangkan dua-duanya secara terus-menerus dan secara bersamaan. Pada suatu kesempatan, pada suatu titik, pasti ada satu yang harus dipilih. Dan pasti ada sesuatu yang terabaikan dan pilihannya ada sesuatu yang kalah. Dan sayangnya saudara-saudara, banyak orang memilih mengabaikan keluarga. Karena pertimbangan alasannya kadang-kadang realistis juga. Ini kan dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Maka tidak ada pilihan lain. Untuk terpaksa akhirnya beberapa memilih menelantarkan keluarga. Meskipun sebenarnya tidak bermaksud demikian, saudara. Tetapi begitulah yang sering kita dapat. Begitulah argumentasi yang sering disampaikan. Dan sulit memang untuk menyenangkan keduanya, karena pokok permasalahannya sebenarnya bukanlah pada keseimbangan. Kalau cari keseimbangan, kadang-kadang kita dihadapkan dengan situasi yang memang tidak bisa. Tetapi ini pilihannya adalah sebuah prioritas yang harus kita pilih. Keseimbangan hanyalah merupakan dalih yang kita buat seolah-olah sedang kita berupaya mewujudkan keadilan di antara dua hal tersebut. Tetapi prioritas itu berhubungan dengan pertanyaan yang penting dalam hidup kita. Apakah yang paling bernilai dalam hidup kita? Apakah yang paling bernilai dalam hidup saya dan saudara? Relasi atau prestasi? Sukses atau signifikansi? Dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dapat kita jadikan panduan, saudara, dalam menentukan prioritas hidup kita. Janganlah kita mengorbankan sesuatu yang sangat berharga demi sesuatu yang kurang berharga. Maka itu memang kita perlu hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kita bisa menentukannya. Dengan prioritas yang tepat, kita dapat memetik sukses tanpa perlu mengorbankan sesuatu yang sangat berharga seperti keluarga. Maka itu ini yang paling penting. Tetapkanlah prioritas yang benar berdasarkan firman Tuhan. Dan ini harus diminta atas pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Yosua di akhir kepemimpinannya mengingatkan bangsa Israel tentang takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Kenapa? Karena Yosua tahu bangsa Israel akan diperhadapkan dengan situasi memilih manakah yang akan diambil. Tetap percaya pada Tuhan atau memilih kenikmatan, kesenangan yang juga mengabaikan Tuhan. Maka itu Yosua memberikan tawaran. Kamu boleh pilih beribadah kepada siapa.
tetapi Yosua memberikan teladan yang baik. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tidak peduli bagaimana di sana menawarkan begitu banyak rupa yang luar biasa, bahkan harus meninggalkan Tuhan. Tetapi Yosua mengatakan, enggak, prioritas yang penting dalam hidup saya adalah bagaimana aku dan seisi rumahku, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara pasti dalam hidup akan mendapatkan banyak pertimbangan atau pilihan, dan itu akan sulit bagi saudara untuk menentukannya. Tetapi sekali lagi, pilihlah prioritas yang paling berharga. Pilihlah prioritas yang berdasarkan firman Tuhan. Dan mintalah pimpinan Roh Kudus untuk saudara bisa menentukan prioritas itu. Tuhan memberkati kita, Tuhan tetap menjaga keluarga saudara di tengah pandemi ini, dan Tuhan tetap merahmati saudara dengan berkat-Nya. Amin.